Pernahkah kalian membayangkan seorang pria bertato, tinggi besar, keluar dari jeruji besi dengan hanya sisa harapan di dada? Bang Irwan, namanya. Dulu orang-orang melihatnya sebagai sampah masyarakat. Mantan napi, penjahat, manusia gagal. Tapi siapa sangka, hari ini ia punya 5 cabang warung makan, menggaji puluhan orang, dan jadi harapan bagi banyak mantan narapidana lain. Jangan buru-buru pergi, karena kisah ini bukan sekadar cerita pengusaha sukses, tapi tentang bagaimana masa lalu kelam bisa berubah jadi bahan bakar mimpi. Duduk tenang, tarik napas, biar saya ceritakan bagaimana Bang Irwan menulis ulang hidupnya. Langkah demi langkah, di tengah penolakan, tatapan sinis, dan godaan untuk kembali ke gelap. Cerita ini bisa jadi pukulan telak, sekaligus pelukan hangat untuk kamu yang sedang putus asa. Dengar sampai selesai, karena di akhir, siapa tahu kamu menemukan pintu pulangmu juga. Bang Irwan lahir di Gang Sempit, Depok. Ayahnya tukang ojek pangkalan, ibunya penjual gorengan keliling. Saat remaja, kedua orang tuanya meninggal mendadak karena kecelakaan. Sejak itu, Gang Sempit jadi saksi bisu dia berkelahi dengan kerasnya jalanan. Dia mulai kenal geng motor, berkelahi demi bertahan hidup, mencuri demi sesuap nasi. Siapa sangka, bocah kurus di gang becek itu suatu hari jadi buronan polisi. Di balik penjara, gelap dan bau pengap, dia sering bertanya, apa hidup saya cuma sampai di sini? Tapi jawaban itu nggak pernah datang cepat. Semua orang hanya bilang, napi tetap napi, tidak ada tempat pulang. Tapi di kepalanya, kecil saja, ada suara, kalau keluar nanti, gue harus berubah. Waktu bebas, Bang Irwan kira jeruji besi itu berakhir di penjara. Nyatanya, penjara paling kejam adalah mulut orang. Tiap lamar kerja, ditolak. Tiap angkat kotak lamaran, dilempar. Mantan napi, maaf, gak butuh maling. Ia tidur di emper toko, makan sisa warung. Pernah, satu malam dia hampir kembali mencuri. Mau balik lagi ke jalan lama, tapi di sudut jalan, matanya nemu warung makan kecil, ramai, hangat. Dengan nekat, dia tanya ke pemiliknya, "Pak, butuh tukang cuci piring nggak? Saya nggak mau dibayar dulu, yang penting makan." Namanya Pak Haji Umar, orang tua yang kelak jadi cahaya di lorong gelap Bang Irwan. Mulailah Bang Irwan jadi tukang cuci piring. Tiap piring kotor seolah menghapus satu noda di hidupnya. Dia diam-diam memperhatikan gimana cara masak, gimana cara ngitung stok, gimana cara senyum sama pelanggan. Pak Haji Umar gak cuma kasih makan, beliau ajarkan Bang Irwan sabar, rapi, telaten. Malamnya, Bang Irwan tidur di sudut warung. Pagi buta, dia sapu halaman. Siang, dia bantu angkat beras. Dari cuci piring, dia naik jadi tukang goreng. Dari tukang goreng, dia dipercaya jaga kasir. Hati orang yang pernah hitam, pelan-pelan dilap sama kepercayaan. Setahun jadi tulang punggung warung, Bang Irwan dikasih kesempatan lebih. Pegang belanja dapur. Pak Haji Umar bilang, belajar ngitung modal, belanja bahan. Kalau kamu serius, suatu hari bisa buka warung sendiri. Malam-malam dia nyuri waktu bikin catatan, coret-coret menu baru, resep baru. Sekali waktu, dia iseng bikin nasi goreng spesial. Pelanggan suka. Bang Irwan sadar, dia nggak cuma cuci piring, dia lagi nyuci mimpinya pelan-pelan. Tapi di luar sana, orang tetap bicara, napi mana bisa jadi bos? Kata-kata itu justru jadi bahan bakar. 2 tahun berlalu. Dengan sisa tabungan dan pinjaman kecil dari Pak Haji Umar, Bang Irwan buka warung pertama di gang samping. Buka jam 5 sore, tutup tengah malam. Dia sendiri masak, dia sendiri layani, dia sendiri cuci piring lagi. Hari pertama cuma laku 3 porsi. Tapi dia nggak berhenti. 1 piring, 2 piring, 5 piring. Pelan-pelan pelanggan datang. Bukan cuma makan, tapi penasaran sama cerita mantan napi yang jualan jujur. Bang Irwan paham, kepercayaan itu modal paling mahal. Dan perlahan, warung pertama jadi pintu pertama menuju banyak pintu lain. 10 tahun sejak piring pertama, Bang Irwan sudah punya 5 cabang warung makan. Semua warungnya mempekerjakan mantan napi, orang jalanan, orang yang dulu dia anggap saudara di jalan gelap. Kalau saya bisa balik, kalian juga bisa.
kata Bang Irwan ke anak buahnya. Kini dia bukan cuma bos, dia jadi harapan. Bukti kalau masa lalu sehitam apapun bisa dicuci bersih sama kepercayaan dan kerja keras. Bang Irwan berdiri di depan warungnya tiap pagi, senyum, sapa pelanggan. Tangannya masih kasar, tapi hatinya makin halus. Dulu, tiap piring kotor bikin Bang Irwan merasa hina. Sekarang, tiap piring habis terjual bikin dia merasa hidupnya berarti. Kepercayaan nggak datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka, sabar, dan kejujuran. Siapapun kita hari ini, bukan penentu selamanya kita bisa lebih baik. Kita bisa lebih bersih. Masa lalu cuma catatan, masa depan yang menulis kita sendiri. Bang Irwan buktikan, sel penjara tak bisa memenjarakan mimpi. Dan setiap kita pun bisa punya mimpi, asal mau nyuci pelan-pelan. Dari Bang Irwan, kita belajar 5 hal. Pertama, masa lalu gelap bukan berarti masa depan padam. Kedua, kerja keras nggak pernah mengkhianati. Ketiga, satu orang baik bisa jadi cahaya bagi puluhan orang lain. Keempat, kesempatan sekecil apapun bisa jadi pintu besar kalau nggak disia-siakan. Kelima, kita semua pantas punya kesempatan kedua. Kalau Bang Irwan bisa cuci piring jadi juragan warung, kita pun bisa nyuci mimpi kita, mulai dari langkah kecil hari ini. Itulah kisah Bang Irwan, mantan napi yang sekarang jadi inspirasi. Kalau kamu merasa hidupmu hancur, ingat, nggak ada kata telat buat mulai nyuci mimpi. Kalau kamu suka kisah kayak gini, bantu share video ini ke teman-temanmu. Klik like, tulis di komentar pelajaran apa yang paling nyangkut di hati kalian. Dan jangan lupa subscribe dari Balik Kisah, biar kamu nggak ketinggalan kisah nyata lain yang bikin kita percaya harapan selalu punya jalan pulang. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini nyuci sedikit gelap di hati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.